Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Syarah Hadis yang diampu oleh Bapak Zulham Qudsi Fadizal Alam MA. Pada video kali ini saya akan menyampaikan makalah tentang kaidah kebahasaan untuk memahami hadis. Nah, latar belakang makalah kami yaitu dalam memahami sebuah hadis tentu tidak lepas dari sebuah bahasa atau kiasan yang sulit untuk dipahami. Hal ini tidak terlepas dari adanya ilmu qawaid, karena banyaknya lafaz-lafaz gharib tentu membuat orang awam kesulitan memahaminya. Nah, makalah kami akan berusaha membahas tentang apa itu ilmu qawaid, apa itu ilmu untuk memahami hadis-hadis, karena hadis-hadis itu tidak dipahami secara gamblang apa adanya konteks suatu hadis, melainkan ada ilmu-ilmu lain yang menjelaskan tentang suatu hadis. Rumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana penjelasan mengenai ilmu hadis, yang kedua bagaimana penjelasan mengenai kaidah-kaidah kebahasaan, dan yang ketiga itu bagaimana cara memahami hadis melalui pendekatan-pendekatan. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani hadis. Pengertian ilmu ma'ani hadis. Apa itu ilmu ma'ani hadis? Ilmu ma'ani hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan aspek mulai dari konteks dan teks hadis. Konteks munculnya hadis baik mikro maupun makro, baik posisi dan kedudukan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis, konteks audien yang menyertai Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian sehingga dapat menangkap maksud atau maqasid secara tepat tanpa kehilangan relevansi dengan konteks kekinian yang selalu dinamis. Nah, ilmu ma'ani hadis ini adalah ilmu untuk memahami suatu hadis, bukan hanya dari teks saja, melainkan dari aspek-aspek lain, yaitu termasuk dari awal mula hadis tersebut bisa muncul, lalu pada saat hadis tersebut turun itu Nabi pada dalam posisi apa, lalu ada sahabat-sahabat yang mendengarkan itu juga dalam konteks apa, lalu hadis ini dapat dihubungkan teks masa lalu bisa dihubungkan dengan konteks yang ada pada zaman sekarang. Nah, itulah yang dinamakan ilmu ma'ani hadis. Ilmu ma'ani hadis juga tidak hanya pada masa sekarang baru muncul, namun ulama-ulama terdahulu pun sudah membahas tentang ilmu ma'ani hadis. Karena ulama pada zaman dahulu pun mengkhawatirkan bahwa kelak akan ada kesalahan dalam memahami hadis, maka para ulama mencetuskan ilmu ma'ani hadis ini untuk memperjelas tentang redaksi hadis yang sekiranya memerlukan pemaknaan khusus. Ilmu ma'ani hadis zaman dahulu pun sudah diterapkan, contohnya dalam kitab Syarah Al-Muwatta, lalu kitab Syarah Fathul Al-Bari dan lain sebagainya. Lalu dalam kaidah kebahasaan atau qawaid lughawi. Qawaid lughawi yaitu aturan-aturan mendasar yang menjadi standar yang dipakai dalam pemahaman Al-Quran maupun hadis yang dilakukan dari sudut kebahasaan.
macam-macam qawaid lughawi, yaitu qawaid am, yaitu lafadz yang mencakup segala sesuatu yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sebagian ulama memiliki pendapat bahwa bahasa memiliki bentuk-bentuk lafadz tertentu yang secara hakiki digunakan untuk menunjukkan makna am yang digunakan secara majaz. Nah, artinya qawaid lughawi am ini adalah memperjelas makna aslinya, yang dimana pada suatu hadis itu menggunakan makna majaz untuk pelafalan hadisnya. Nah, fungsi dari am ini adalah mencari makna yang sesungguhnya dari suatu hadis. Lalu yang kedua yaitu ada khas, yaitu lawan dari kata am sendiri, karena tidak menghabiskan semua yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan dalam memahami hadis. Yang pertama, peneliti dapat memahami makna-makna gharib dalam hadis tersebut dan juga mengetahui ilat secara syad. Nah, pendekatan yang pertama ini adalah peneliti dapat menemukan makna-makna lain yang terkandung dalam sebuah hadis, yaitu contoh pada hadis orang yang sakit, yaitu yang berlafazkan sholli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa ala jambin. Nah, yang artinya sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka sholatlah sambil duduk, dan jika kamu tidak kuasa maka sholatlah sambil berbaring di atas lambungmu. Nah, poin yang masih terdapat ilat yaitu pada lafadz fa'ala jambin. Fa'ala jambin itu makna yang terkandung di fa'ala jambin, di atas lambungmu itu seperti apa. Nah, itu kan masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Maka lafadz fa'ala jambin ini ditafsirkan dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni lebih dalam, yaitu ala jambihil aimani mustaqbil kiblati biwajhin, yaitu di atas lambungnya yang sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat dengan wajahnya. Nah, pada hadis yang aslinya kita kan tidak mengetahui fa'ala jambin ini di atas lambungnya posisinya seperti apa. Namun karena ada penjelasan lebih lanjut, yaitu dari Imam Daruqutni ini, itu memperjelas pemahaman kita tentang posisi lambung itu seperti apa, yaitu menghadap sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Yaitu wajahnya. Artinya wajah harus menghadap kiblat, menghadap ke kiblat dengan posisi badan miring. Yang kedua yaitu memahami dan mengetahui makna dan tujuan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui arti atau makna atau maksud serta tujuan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hadis ini. Maksud hadis ini disampaikan itu untuk apa, seperti itu. Lalu penilaian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukan selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadis. Nah, pemahaman hadis ini bukan serta-merta digunakan untuk mengetahui makna hadis, tapi kita juga bisa mengetahui apa yang janggal dari hadis ini, hadis Nabi, karena ulama dalam menuliskan sebuah hadis itu kadang
masih kadang ada perbedaan dalam pelafatan hadis itu tersebut. Maka karena kita memahami makna hadis, artinya kita meneliti lebih jauh tentang suatu hadis tersebut, sehingga kita dapat mengetahui perbedaan yang terdapat pada suatu hadis. Ataupun dalam pemahaman hadis ini seringkali kita dapat menemukan aspek-aspek keindahan bahasa atau yang sering kita sebut dengan ilmu balaghah yang terkandung dalam suatu hadis, sehingga kita dapat menemukan pengertian majazi yang berbeda dengan pengertian hakiki. Contohnya yaitu hadis dari Abu Hurairah, yaitu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yunzilu rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa salasul lailil akhir yaqulu man yad'uni fastajibu lahu man yas'alni fa'atihi man yastaghfirli faghfirullah. Nah, yang artinya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia pada saat malam di sepertiga akhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan doanya itu, dan barang siapa meminta satu kepadaku, niscaya aku memberikannya, dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Nah, pada hadis ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit. Nah, artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun dari langit, apa bedanya dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah? Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, artinya dalam hadis ini masih butuh penjelasan khusus. Apa itu yanzilu? Apa itu arti sesungguhnya dari turun? Nah, para ulama pun menafsiri bahwa kata turun itu bukan zat Allah yang turun ke langit ketiga, melainkan rahmat Allah yang diturunkan kepada makhluknya di sepertiga malam itu, bukan zat Allah yang sesungguhnya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mengkonfirmasi pengertian kata-kata hadis, karena pengertian kata-kata dalam suatu hadis biasanya dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, konfirmasi kata-kata hadis ini juga diperlukan karena apabila kata-kata ini berubah tetapi kita salah dalam mengartikannya, itu akan timbul sebuah kekeliruan. Misalnya pemberian istilah untuk menunjukkan pengertian tertentu, sebenarnya menjadi masalah bukan istilah yang diberikan, tetapi jika perkataan di dalam hadis atau Al-Quran juga diartikan dengan istilah baru, disinilah timbul kekeliruan. Nah, apabila lafaz hadis atau Al-Quran itu dikait-kaitkan dengan bahasa kita yang baru, itu mungkin dapat menimbulkan suatu pemahaman yang berbeda. Contohnya yaitu dalam satu hadis an Abdillah bin Mas'ud qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu anna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumil qiyamati musawwirun. Nah, Nabi di sini menjelaskan bahwa orang yang disiksa paling keji di neraka adalah pelukis. Nah, hadis ini jika dikaitkan pada zaman sekarang, pelukis musawwirun di zaman sekarang itu diartikan dengan fotografer, padahal pelukis dengan fotografer itu berbeda, maka itu akan menimbulkan suatu pemahaman yang berbeda.
Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.